Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, pertama-tama gue ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Yeay! Akemashite omedetou gozaimasu. Semoga sehat selalu dan makin sukses apapun yang dikerjakan di tahun 2022 ini. So, konten kali ini gue ingin share tentang kebiasaan dan tradisi tahun baru di Jepang. Tahun baru atau Shogatsu di Jepang dirayakan tanggal 1 Januari dan berlangsung hingga tanggal 3 Januari. Dalam bahasa Jepang, kata Shogatsu dulunya dipakai nama bulan pertama, tapi sekarang hanya digunakan untuk menyebut 3 hari pertama pada awal tahun. Tahun baru atau Shogatsu adalah hari libur terpenting di Jepang. Sebagian besar bisnis tutup dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 3 Januari. Dan keluarga biasanya berkumpul untuk menghabiskan hari bersama. Nah, ada 14 kebiasaan pada saat tahun baru di Jepang. Yang pertama adalah Bonenkai. Bonenkai adalah pertemuan melupakan tahun sebelumnya. Bonenkai adalah pesta akhir tahun yang diadakan untuk melupakan kesukaran dan kerja keras pada tahun itu. Pesta ini biasanya dilakukan oleh sesama perusahaan, teman dekat, atau keluarga dengan makan-makan dan minum bir. 2. Osouji. Osouji, tepat sebelum akhir tahun, orang Jepang berpartisipasi dalam pembersihan mendalam rumah tangga seseorang yang sangat dipercaya untuk membersihkan rumah dan mensucikan tempat tinggal untuk menyambut yang namanya Toshigami. Toshigami adalah dewa Shinto yang dikatakan mengunjungi setiap rumah di tahun baru, membawa kesehatan keluarga dan keberuntungan di tahun yang akan mendatang. 3. Nengajo. Nengajo mengirimkan kartu ucapan tahun baru kepada kerabat, teman, atau kolega untuk berterima kasih kepada mereka atas kebaikan 1 tahun ke belakang dan harapan tahun yang baik untuk ke depan. Biasanya sampai di tempat tujuan itu tanggal 1 Januari. Meskipun popularitas Nengajo digital telah meningkat di kalangan generasi muda, namun generasi tua masih menantikan pagi hari tanggal 1 Januari. Selain menjadi alat untuk memberikan ucapan, kartu Nengajo juga menjadi ajang untuk sebuah kuis berhadiah yang dihadirkan oleh pihak kantor pos Jepang. Nomor-nomor unik nantinya akan dituliskan di bagian bawah kartu ucapan tersebut oleh pihak pos. Hadiahnya akan diumumkan pada tanggal 15 Januari. Dan biasanya hadiah tersebut berupa benda-benda peralatan rumah tangga. Seperti contoh TV, mesin cuci, pengering pakaian, dan sebagainya. 4. Makanan. Berbagai macam hidangan khusus disajikan selama tahun baru atau Shogatsu antara lain. Yang pertama, Toshikoshi Soba. Toshikoshi artinya melewati tahun lama ke baru. Nah, menyeruput semangkuk mie soba panjang dianggap sebagai keberuntungan dan cara untuk melepaskan tahun lalu. Karena soba mudah dikunyah atau dipotong saat makan, soba dianggap sebagai simbol untuk memotong kesulitan tahun lalu. Sedangkan panjang mie menandakan umur panjang. Sesuai dengan namanya, sebaiknya makan ini tanggal 31 Desember, malam sebelum tahun baru, sebelum tahun lama itu berakhir. 2. Makanan selanjutnya adalah ozoni. Ozoni sebenarnya dimulai para samurai sebagai sup bergizi yang dapat dimasak di medan perang. Dan kaitannya dengan tahun baru dimulai pada abad 16 pada akhir periode Muromachi. Ozoni adalah hidangan sup dengan kuah miso atau kecap yang dibuat dengan menggunakan mochi sebagai bahan utamanya, ditambah dengan sayuran seperti wortel, lobak, daikon, dan daun bawang. 3. Osechi Ryori. Osechi punya tradisi panjang mulai era Heian dari tahun 795 sampai 1185. Di kala itu, orang-orang Jepang percaya bahwa memasak atau menggunakan tungku pada 3 hari pertama tahun baru akan mengakibatkan nasib buruk. Karenanya, semua sajian yang disantap pada hari-hari tersebut perlu dipersiapkan sejak sebelum tahun baru. Karenanya, jenis-jenis makanan yang tetap awet selama beberapa hari merupakan bagian tak terpisahkan dari hidangannya Osechi. Nah, selain itu, masing-masing hidangan memiliki makna simbol, menambah nasib baik seseorang jika disantap. Sebagai contoh, chestnuts for wealth, fish eggs for fertility, sardines for good harvest, shrimp for long life, lotus root for happiness, fish for purity and to prevent evil, rolled omelette for knowledge, black beans for good health, burdock roots for strength and stability. Makanan keempat, otoso. Otoso
pada tahun baru masyarakat Jepang akan meminum otoso, yaitu sejenis minuman beralkohol yang terbuat dari beras. Kata otoso sendiri mengandung makna mengalahkan roh jahat, yang berarti dengan meminumnya akan menghilangkan kesialan dari tahun sebelumnya. Ritual ini dipercaya bisa menghalau penyakit dan orang yang meminumnya akan diberkati umur panjang. Makanan kelima, nanakusa. Nanakusa, pada tanggal 7 Januari, keluarga Jepang biasanya menyantap nanakusa. Nanakusa atau bubur 7 rupa merupakan bubur yang dicampur dengan 7 macam sayuran. Masyarakat memakan bubur ini dengan harapan selama setahun mereka senantiasa diberikan kesehatan. Selain itu, makanan ini juga dapat menetralisir perut, di mana selama perayaan tahun baru, masyarakat Jepang cenderung lebih banyak makanan berat. Tradisi yang kelima adalah Joya no Kane. Joya no Kane, tradisi ini dilakukan di kuil Buddha sebelum pergantian tahun. Joya no Kane adalah ritual di mana lonceng besar di kuil Buddha dibunyikan sebanyak 108 kali di tahun yang lama dan berakhir tepat pada saat jam berdentang tengah malam untuk menyingkirkan keinginan duniawi dan memulai tahun yang baru. Biasanya bel dibunyikan oleh biksu Buddha. Tradisi yang keenam, Hatsuhi no De. Hatsuhi no De di negara yang terkenal dengan nama negeri matahari terbit, Jepang. Tak heran kalau banyak orang Jepang yang memegang keyakinan bahwa matahari terbit yang pertama kali pada tahun baru atau Hatsuhi no De memiliki aspek supernatural. Berdoa pada saat matahari mulai muncul untuk pertama kali dalam tahun yang baru dikatakan memberikan keuntungan. Khususnya jika dilakukan di tempat-tempat yang pemandangan matahari terbit sangat indah. Maka itu, banyak orang berpergian ke gunung atau ke pantai menunggu terbitnya matahari dan memulai tahun dengan semangat yang baru. Tradisi yang ketujuh, Hatsumode. Hatsumode. Salah satu kebiasaan tahun baru lebih tradisional adalah Hatsumode atau kunjungan kuil pertama di tahun baru. Banyak orang pergi mengunjungi kuil pada tanggal 1, 2, atau 3 Januari untuk memberikan penghormatan dan juga untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan kuil-kuil cenderung menjadi sangat ramai. Banyak sekali orang antri untuk memberikan persembahan kecil, Rimayan, yang dipercaya sebagai paling memberi keuntungan. Dan di dalam hati menyampaikan harapan mereka pada tahun yang baru kepada dewa yang disucikan di sana. Karena suhu cukup dingin, makanya banyak kuil juga akan menyediakan amazake secara gratis, yakni minuman yang lembut dan manis terbuat dari fermentasi beras yang umumnya disajikan hangat-hangat. Para perziarah juga bisa mengambil lidi suci untuk menerima ramalan tertulis tentang tahun yang akan datang, serta membeli jimat untuk tahun yang baru, serta mengembalikan jimat dari tahun sebelumnya untuk dibakar pada upacara resmi. Nah, lidi suci tersebut namanya adalah omikuji. Omikuji ini dapat dipercaya dapat menunjukkan keberuntungan untuk tahun yang baru. Biasanya ada sekitar 100 atau lebih keberuntungan yang dapat diperoleh seseorang. Dan setiap lidi berisi uraian spesifik tentang seberapa beruntung atau tidak beruntung seseorang, dengan perincian tentang keuangan, kesehatan, asmara, dan lain-lain. Apabila kita memperoleh nasib kurang baik atau kurang beruntung, sudah menjadi kebiasaan untuk mengikatnya pada tempat yang ditentukan di halaman kuil atau tempat suci dengan harapan untuk dapat menghindar dari ketidakberuntungan yang diramaikan itu. Ada jimat namanya kumade. Adalah jimat keberuntungan yang terdiri dari beberapa jimat keberuntungan lain yang saling menempel pada wadah berbentuk sapu dan bambu yang bermakna untuk menyapu kekayaan dan keberuntungan. Selain topeng wanita, namanya otafuku yang digunakan di teater Kyogen yang dianggap membawa kebahagiaan dan kemakmuran. Tradisional yang ke-8 adalah otoshidama. Otoshidama. Anak-anak Jepang dapat menabung karena mendapatkan otoshidama, yaitu amplop-amplop kecil berpola yang berisi uang. Anak-anak biasanya memperoleh otoshidama dari orang tua atau keluarga lainnya dalam jumlah yang makin banyak seiring bertambahnya usia menuju kedewasaan. Semua anak dalam satu keluarga biasanya menerima jumlah yang sama agar tidak ada yang merasa dianaktirikan. Tradisional yang ke-9, perayaan tahun baru di Jepang dimulai tanggal 1 hingga tanggal 3 Januari. Nah, berbagai jenis permainan tradisional pun dimainkan. Tak hanya oleh anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa. Dari sekian banyak pilihan, terdapat 5 permainan tradisional. Yang pertama adalah Hanetsuki. Hanetsuki bisa dibilang merupakan olahraga tradisional khas Jepang yang mirip dengan bulu tangkis. Permainan ini dilakukan oleh 2 orang yang menggunakan raket bernama Hagoita. Hagoita dengan kok yang terbuat dari bahan biji mukuroji. Nah, hanya saja permainan ini dilakukan tanpa menggunakan jaring. Masyarakat Jepang percaya bahwa kalau permainan ini akan membawakan nasib yang baik. 2. Karuta.
karuta. Permainan tradisional yang dilakukan ketika perayaan tahun baru di Jepang adalah karuta. Permainan tradisional ini adalah permainan menggunakan kartu bergambar yang setidaknya dilakukan oleh 3 orang. Dulunya, karuta merupakan permainan yang hanya dilakukan oleh kaum bangsawan. Namun, sekarang masyarakat Jepang pada umumnya menyukai permainan ini. Permainan yang ketiga adalah fukuwarai. Fukuwarai jadi permainan tradisional khas Jepang yang menarik. Dilakukan mirip seperti ketika bermain tempel ekor keledai. Hanya saja, gambar yang digunakan adalah gambar wanita yang lucu, kerap disebut sebagai okame atau otafuku. Hanya saja, gambar-gambar ini dibuat terpisah tanpa disertai alis, hidung, mata, ataupun bibir. Permainan yang keempat adalah takohage. Takohage itu adalah layang-layang tradisional Jepang. Bermain takohage atau layang-layang menjadi tradisi berikutnya yang masih dilakukan oleh masyarakat Jepang untuk perayaan Tahun Baru. Layang-layang tersebut biasanya dibuat dengan desain yang unik dan lucu dengan tujuan untuk agar memperoleh nasib yang baik. Permainan yang kelima adalah koma. Koma atau gasing menjadi permainan tradisional yang begitu populer setiap perayaan Tahun Baru. Bagi masyarakat Jepang, keberadaan koma tak hanya menjadi permainan yang menarik, tapi koma juga punya nilai filosofi tersendiri. Kemampuan koma yang mampu berdiri tegak diibaratkan itu sebagai sosok laki-laki dewasa yang penuh dengan tanggung jawab. Tradisi yang ke-10 adalah fukubukuro. Fukubukuro adalah tradisi kecil lain yang menyenangkan bagi orang lain adalah pergi keluar dan membeli fukubukuro pada tahun baru. Nah, fukubukuro itu pada dasarnya adalah tas penuh dengan kejutan atau misteri yang dibeli oleh orang tanpa mengetahui isinya. Biasanya, tas-tas fukubukuro ini tak lagi dipenuhi oleh barang-barang sembarangan, tapi biasanya dipadati oleh benda-benda yang premium yang harganya jauh lebih mahal jika dibeli secara terpisah. Tetapi sebagian resikonya adalah tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tas-tas ini biasanya cepat terjual karena ada banyak antrian yang menunggu untuk membelinya. Dan ini adalah tradisi tahun baru yang cukup populer di Jepang. Tradisi yang ke-11 adalah dekorasi. Terdapat dekorasi atau ornamen yang biasanya dipajang pada saat tahun baru. Tradisi yang pertama adalah kadomatsu. Tradisi merangkai kadomatsu berasal dari Cina, dari abad ke-7. Dari sekitar abad ke-14, hiasan tersebut dibuat dari gabungan pohon bambu dan pinus yang melambangkan umur panjang dan kemakmuran. Kadomatsu dipajang secara berpasangan. Kadomatsu laki-laki sebelah kiri dan kadomatsu perempuan di sebelah kanan. Orang Jepang pada zaman dulu itu percaya namanya kami atau dewa tinggal di atas pohon. Pada tahun baru, arwah leluhur dipercaya kembali ke rumah yang dulu pernah ditinggalkan dalam bentuk toshigami, sehingga kedatangannya disambut dengan kadomatsu. Nah, ini sekaligus dipakai sebagai tempat untuk menginap para dewa tersebut selama tahun baru. Dekorasi yang kedua adalah shimekazari. Shimekazari adalah salah satu dekorasi tahun baru Jepang yang paling sering digunakan, yang terbuat dari tali jerami padi. Untuk menjaga diri roh jahat, shimekazari yang dihiasi dengan lembaran kertas berbentuk zigzag yang disebut sebagai shide dan kadang-kadang dengan jimat keberuntungan lainnya diletakkan pada pintu atau di pintu gerbang. Shimekazari yang ditampilkan pada foto di atas memiliki bentuk seperti bangau dan memiliki simbol panjang umur. Dekorasi yang ketiga adalah kagami mochi. Kagami mochi adalah dekorasi interior yang diletakkan di atas meja, tidak seperti shimekazari atau kadomatsu yang ditampilkan di luar rumah. Kagami mochi dianggap membawa keberuntungan dan kemakmuran yang merupakan persembahan untuk toshigami. Namanya berasal dari bentuk mochi, kue beras Jepang yang varian paling sederhananya adalah 2 mochi yang ditempatkan di atas satu sama lain. Ditambah dengan jeruk pahit Jepang yang bernama dai-dai yang melambangkan panjang umur dan kelangsungan berbagai generasi juga ditempatkan di atas kue beras tersebut. Huruf kanji atau dai-dai juga bisa berarti generasi ke generasi. Tradisi yang ke-12 adalah kakizome. Kakizome adalah festival untuk kaligrafi atau menggambar di mana seseorang menggunakan kuas untuk pertama kali sejak awal tahun baru. Biasanya kakizome diadakan pada tanggal 2 Januari. Kaligrafi yang ditulis dalam kakizome dibakar dalam sakijo. Sakijo itu adalah api unggun ritual dekorasi tahun baru. Dikatakan bahwa ketika nyala api naik tinggi ke udara, keterampilan penulis pun akan meningkat. Pada tanggal 5 Januari setiap tahun, kontes kaligrafi tahun baru seluruh Jepang, sebuah acara bisnis kaligrafi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nippon Budokan yang mengumpulkan sekitar 4.000 peserta. Diadakan di Nippon Budokan yang terletak di Chiyoda Ward, Tokyo. Kebiasaan ke-13. Nah, ini adalah kebiasaan yang lebih baru adalah menonton acara musik Kohaku Uta Gassen. Kohaku Uta Gassen
itu adalah acara populer atau disingkat sebagai Kohaku, adalah acara musik malam tahun baru yang diproduksi NHK Jepang. Acara ini dilangsungkan setahun sekali pada malam 31 Desember dan disiarkan secara langsung melalui televisi dan radio di Jepang serta jaringan internasional NHK dan televisi kabel. Program televisi ini cukup sangat populer dan menampilkan banyak penyanyi J-pop yang paling terkenal di Jepang. Nah, kebiasaan yang terakhir adalah barongsai, atau dalam bahasa Jepangnya adalah shishimai. Nah, shishimai yang awalnya diperkenalkan ke Jepang pada masa dinasti Tang, tapi sejak saat itu diserap menjadi bagian budaya Jepang dan memiliki perbedaan gaya di masing-masing wilayah. Shishimai ditunjukkan pada kuil-kuil dan di tempat-tempat lain di seluruh Jepang pada saat perayaan tahun baru bersama dengan musik perayaan. Nah, itulah kebiasaan tahun baru Jepang. Wah, seru-seru ya guys. Jadi pengen banget ya ngerasain tahun baru di Jepang. So, kalau misalnya kalian ingin info lebih banyak lagi tentang Jepang, jangan lupa untuk please like, comment, and subscribe di YouTube channel Ini Budi Kun. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ciao.